Kembali di Sindo Sore, Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas RUU Polri. Dalam rapat ini, pemerintah menyerahkan 112 daftar inventaris masalah kepada legislatif. Rapat kerja dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Atas, serta Menpan RB. Penyampaian 112 dim pemerintah menjadi dasar dalam pembahasan RUU ini. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, serta aturan mengenai penempatan personil aktif Polri untuk jabatan sipil, kementerian, atau lembaga pemerintah. Selain itu, pembahasan mencakup penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan eksternal, serta harmonisasi kewenangan Polri dengan penerapan KUHP baru dan sistem keadilan restoratif. Rangkaian pembahasan ditujukan untuk sinkronisasi aturan internal kepolisian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama, tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan DPR dan juga pemerintah yang telah mengantar sehingga revisi Undang-Undang Kepolisian yang memang sudah cukup lama, tahun 2002, maka ini adalah perubahan ketiga karena memang sebelumnya ada perubahan Ciptaker, Polri ikut di dalamnya, dan ini adalah perubahan ketiga yang menurut kami ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik, karena memang banyak hal yang kita serap. Demikian juga pada saat kami masih berada di tim Komisi Reformasi, sehingga kita juga kemudian ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial, di mana salah satunya bagaimana di dalam penegakan hukum khususnya kita memberikan ruang seluas-luasnya, walaupun di KUHP juga sudah diatur, namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga. Dan berikut 8 poin utama dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Ya pemirsa, pertama, penegasan arah transformasi Polri yang profesional, transparan, dan berintegritas. 2, penguatan fungsi pengawasan dan keterbukaan teknologi informasi. 3, jaminan netralitas anggota Polri dan sistem pembinaan karir. 4, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Yang kelima, pengaturan lebih ketat terkait penugasan anggota Polri di luar institusi. 6, penataan sistem pensiun yang lebih terukur. 7, penguatan kurikulum berbasis HAM, demokrasi, dan pendekatan humanis. 8, penguatan fungsi dan kedudukan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Dari 8 poin tadi, ada 4 poin yang menjadi sorotan dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan, yakni Presiden bisa perpanjang masa pensiun Kapolri. Polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil tertentu. Lalu syarat pendidikan masuk Polri tetap minimal SMA dan penguatan Kompolnas. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jagat maya digegerkan dengan sebuah video pesta sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam. Akibatnya tempat hiburan tersebut diperiksa dan ditutup sementara. Media sosial digegerkan dengan video sebuah tempat hiburan malam yang dipenuhi pengunjung pria yang berjoget saling bermesraan. Menindaklanjuti viralnya video tersebut, Satpol PP Karawang memanggil pihak pengelola tempat hiburan malam untuk dimintai keterangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak pengelola mengakui adanya pengunjung sesama jenis yang terlibat dalam insiden tersebut dan disebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Petugas juga menemukan dugaan pelanggaran perizinan terkait penjualan minuman beralkohol. Ini mereka sudah melanggar aturan. Nah, di sini udah jelas. Terus teguran 1, 2, 3 sudah dilayangkan. SOP semua sudah dilayangkan. Makanya kita berani melaksanakan penutupan sementara. Satpol PP menegaskan telah melayangkan teguran secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku dan menutup sementara tempat hiburan malam ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Sinda sore akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di Sinda Sore pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Meski terus bertumbuh, tingkat resiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Nilai tersebut tumbuh 26,11% dibandingkan secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, meski terus tumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Angka tersebut tercermin dari tingkat wan prestasi lebih dari 90 hari atau TWP 90. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11% year on year dengan nominal sebesar 102,07 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 tercatat di posisi 4,62%. Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 514,65 triliun rupiah pada April 2026 atau tumbuh 2,08% secara tahunan. Pemirsa, saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda curhat bahwa Pemprov Maluku Utara kini tidak punya uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sampai akhir 2026. Menurut Sherly, solusi pemerintah memberikan relaksasi agar belanja pegawai bisa melebihi 30% tidak menyelesaikan masalah